memberi kemanfaatan lah bagi korban, atau bisa tidak terlalu beratkah bagi si terdakwa, ya kan tergantung motif segala macamnya. Jadi tidak hanya kayak hakim semata-mata karena ini orang yang bunuh tuh langsung hukum mati gitu, nggak bisa. Itu kan yang dibilang kayak hakim itu yang sifatnya absolut, yang semena-mena, yang suka-suka dia aja gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi hakim itu pasti merenung dulu lah, merapat dulu. Nah, seperti itulah contoh simpelnya. Nah, selanjutnya nanti ada aliran neoklasik. Aliran neoklasik ini akan dijelaskan sama rekan saya, Maharif Hidayat. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudari Sania Shelita Rizal yang telah menjelaskan apa itu aliran klasik. Lalu sekarang kita akan masuk kepada penjelasan apa itu aliran neoklasik. Nah, jadi aliran neoklasik adalah penerus aliran para utilitarian seperti Jeremy Bentham. Nah, namun demikian para tokoh aliran ini menginginkan pembaharuan pemikiran dari mazhab klasik setelah pada kenyataannya pemikiran mazhab klasik menimbulkan ketidakadilan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Saudari Sania Rizal tadi, bahwasanya aliran klasik itu adalah aliran yang menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki kebebasan, ya, yang bersifat hedonis dan juga rasio, yang mana hedonis itu mementingkan dirinya sendiri, akan bertindak demi kepentingan dirinya sendiri, dan serta rasio itu adalah bagaimana tindakan itu baik atau buruknya. Nah, jadi dalam aliran neoklasik ini, karena pemikiran mazhab klasik ini menimbulkan ketidakadilan, maka lahirlah aliran neoklasik ini yang mana pada dasarnya doktrin dasarnya sama dengan aliran klasik, yakni bahwa manusia tadi adalah makhluk yang hedonis dan juga rasio, berkehendak bebas karena bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Nah, oleh karena itu perlu adanya pembaharuan atas pemikiran masa klasik tadi. Nah, dan tokoh aliran ini adalah Travis Hevesi dan David Maza. Lanjut. Nah, ini tertulis ciri-ciri khas aliran neoklasik. Nah, ciri-ciri khas aliran neoklasik ini bisa juga disebut sebagai perbedaan dari aliran klasik tadi. Dan ini adalah hal-hal yang dapat dibedakan dari aliran klasik tadi, yaitu suatu hal yang berlawanan. Nah, yang mana pertamanya itu perubahan pada doktrin kehendak bebas atau doktrin klasik adalah dalam melakukan suatu perbuatan jahat, pelaku tidak hanya ditentukan dengan free will atau kebebasan semata, tapi juga dipengaruhi oleh patologi. Patologi itu adalah ilmu tentang mempelajari tentang penyakit. Jadi dalam berkehendak, dalam melakukan suatu tindakan, manusia itu dipengaruhi oleh ilmu ini. Apakah manusia itu dalam melakukan kejahatannya, dia dalam keadaan sakit, atau dalam ketidakmampuan, atau dalam jiwanya sakit, dan lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk melakukan kehendak bebasnya. Lalu ada premeditasi, yaitu niat dari seseorang dalam melakukan suatu tindakan, yang mana kadang niat itu adalah yang bertentangan dengan rasional, niat-niat aneh. Nah, sebab jika benar maka pelaku tindak pidana yang baru melakukan suatu tindak pidana, maka dia hukumannya itu tidak disamakan dengan orang yang residivis atau orang yang selalu melakukan perbuatan kejahatan berulang-ulang. Jadi oleh karena itu ada bedanya dari segi hukuman yang didapatkan oleh orang yang baru melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan. Nah, yang
kedua itu adanya pengakuan adanya keadaan mental dari individu tadi. Nah, jadi ini berhubungan dengan patologi tadi. Pengakuan ada keadaan seseorang ketika melakukan tindak kejahatan yang mana berhubungan dengan mental individu tersebut, seperti sakit jiwa tadi, atau jika melakukan tindak kejahatan dia melakukan secara tidak sadar. Nah, yang ketiga, berubah tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Nah, dari sini bagi pemikir neoklasik, kesalahan tidak boleh dilimpahkan sepenuhnya kepada pelaku, sebab biasanya seseorang melakukan kejahatan karena faktor lain, seperti contohnya kegilaan, kedunguan, atau pelaku dalam usia yang dini, dan lain-lain. Keadaan yang mempengaruhi pengetahuan dan niat pada waktu seorang melakukan kejahatan. Lalu yang keempat, dimasukkan keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menentukan tanggung jawab. Apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah. Nah, di sini pentingnya suatu keterangan ahli dalam memutuskan apakah pelaku dalam melakukan tindak pidananya harus diberi sanksi sesuai undang-undang atau perlu penafsiran oleh hakim kembali. Next. Nah, dari sini kawan-kawan kita dapat melihat bahwa penerapannya itu di Indonesia sudah ada penerapannya hingga sekarang, yaitu dapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat kita ambil contoh bahwa aliran neoklasik diterapkan, karena di Indonesia itu KUHP adalah patokannya. Nah, dan dalam KUHP itu persis sekali yang diterangkan pada aliran neoklasik, di mana KUHP Indonesia adanya alasan pembenar dan pemaaf bagi pelaku tindak pidana. Selain itu ada prinsip equality before the law, dan ini adalah salah satu asas-asas hukum Indonesia. Nah, dari contoh tadi mungkin ada sebagian teman-teman yang belum tahu itu apa alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, di sini ingin menerangkan bahwa alasan pembenar itu berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum. Nah, jadi dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya, objektifnya. Jadi contohnya itu dapat kita ambil ketika seorang petugas melakukan tugasnya dalam pencabutan nyawa yang dilakukan oleh eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati. Nah, pada dasarnya apa yang dilakukan itu adalah melawan kodrat, melawan hukum. Tapi di situ ada undang-undang yang mengatur bahwa dia harus melakukan kegiatan tersebut, atau itu dia ada undang-undang yang mengatur tentang kegiatan yang dilakukan. Nah, yang kedua ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana. Sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pemaaf ini dilihat dari sisi orang pelakunya atau secara subjektif. Misalnya, lantaran pelakunya dalam keadaan tidak waras atau gila sehingga dapat mempertanggungjawabkan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dari kami sekian, bila kurang atau ada suatu hal yang masih membingungkan, boleh teman-teman bertanya dalam kolom komentar, atau ketika kami menerangkan masih ada yang salah atau mengalami kekurangan, teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Terima kasih dari kami, kelompok 8. Assalamualaikum.